Halo sobatku, selamat datang kembali di Sobat Nu Baheula, kawan lamamu berbagi cerita. Di seri Trah Pitu Lakon sebelumnya, kita sudah sama-sama berkenalan dengan Trah Pitu, mengikuti jalannya peristiwa santet Janur Ireng dan Sewu Dino. Di part keempat ini, kita akan mengenal lebih dalam siapa para kudro, yakni orang-orang yang ditakdirkan melawan dan mengakhiri riwayat Trah Pitu. Perjuangan mereka akan sangat berat karena yang mereka hadapi adalah para pemimpin dari Trah Pitu alias Songkor, orang-orang sakti yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh ilmu kesaktiannya. Si paling gila dari yang gila, si paling hitam dari yang hitam, dan pernah menjadi teror di tanah Jawa. Selain berusaha menghabisi kudro mereka masing-masing, para Songkor sedang berusaha keras menemukan penangkal Rogot Nyowo yang sekarang terkunci dalam tubuh Mr. X dari Trahgati. Gayatri dan Sobo sudah memiliki penangkal itu, sementara Anggodo dan Codro masih melakukan segala cara agar mereka mendapat penangkal yang lebih hebat dan kuat. Di sisi lain, Karsa Atmojo masih berpacu dengan waktu menjadikan Dela Atmojo sebagai pewaris Trah Angkara. Oke sobatku, selamat menyaksikan riwayat 7 Kudro melawan Trah Pitu. 1. Sugik Bakir. Sugik adalah tokoh utama dalam novel Janur Ireng. Di dunia nyata, tokoh ini belum berhasil ditemukan oleh Simple Man. Sugik disusupkan oleh Sobo dari Trah Rayit, masuk lingkaran keluarga Kuncoro, dan diperalat oleh Atmojo dan kawan-kawan menjadi kudro bagi keluarga Kuncoro. Ia menjadi abdi sula atau abdi yang terikat darah persaudaraan dengan Sabdo Kuncoro, sang Canguksono pewaris Trah Bolosedo. Sabdo Kuncoro terlibat hubungan terlarang dengan Intan Kuncoro yang menyebabkan Intan hamil. Intan Kuncoro adalah Ranum. Dari rahimnya akan lahir garis keturunan Trah Bolosedo yang dihasilkan lewat pernikahan sedarah. Namun, karena Ranum dilarang keras menikah dengan Canguksono, Intan harus dinikahi oleh anak lelaki Arjo yang lain. Ketika kedua anak lelaki Arjo sudah meninggal, Arjo berniat menikahi Intan Kuncoro, anak kandungnya sendiri. Di hari pernikahan Arjo dan Intan, terjadilah peristiwa santet Janur Ireng yang menewaskan hampir seluruh keluarga Kuncoro. Dalam peristiwa itu, Sugik dibantu oleh Lina, sesama abdi di sana, berhasil menyelamatkan Sabdo Kuncoro, Intan, dan Bayu Saseno, kudro yang saat itu sedang disekap oleh Arjo. Setelah peristiwa Janur Ireng, Sugik kemudian mengabdi pada keluarga Atmojo. Lalu Sugik diutus oleh Karsa Atmojo untuk menyampaikan pesan pada Intan Kuncoro agar Intan mau mengakhiri hidupnya. Sugik menjadi saksi kematian Intan Kuncoro yang bunuh diri bersama bayi yang dikandungnya. Hal inilah yang menyebabkan Sabdo Kuncoro melancarkan pembalasan dalam peristiwa Sewu Dino yang berakhir dengan kematian Sabdo yang melibatkan Sri, Dini, dan Dela Atmojo. Dengan kematian Sabdo, berakhirlah riwayat keluarga Kuncoro. Dan dengan kematian Intan, tak mungkin lagi seorang Canguksono akan lahir dalam Trah Bolosedo. Namun, Canguksono dan Bokolono, ingon dari Trah Bolosedo, akan terus mencari cara membalaskan dendam tuannya. 2 tahun setelah kejadian Sewu Dino, Sugik mengajak Sri mengunjungi bekas rumah kediaman Kuncoro. Di sana disaksikan oleh Lina yang sekarang menjadi istri Sugik. Sugik melakukan tindakan keji pada Sri yang mengakibatkan Sri hampir kehilangan nyawanya. Saat itulah iblis Bokolono menghampiri Sri. Hal ini Sugik lakukan atas petunjuk Bayu Saseno yang mengatakan bahwa Canguksono akan lahir kembali dalam diri orang yang menyaksikan kematian Sabdo Kuncoro. Kini Canguksono dan Bokolono telah menemukan tuan yang baru, yakni Sri, yang memiliki garis lahir di hari Jumat Kliwon sama seperti Sabdo. Kelak, Sri akan menjadi orang penting yang terlibat dalam peristiwa Rogot Nyowo demi membalaskan dendam dan kematian Sabdo Kuncoro. Karena tubuh Sri terlalu lemah, kemudian ia keluar dari rumah bekas keluarga Kuncoro yang terbakar sebagai orang yang dianggap gila. Kemudian, ia dirawat di sebuah rumah sakit jiwa, kamar nomor 224.
Keluar dari rumah sakit jiwa, Sri kemudian ditemukan oleh Bayu Saseno di bekas rumah yatim piatu milik keluarga Wongso. Setelah kejadian itu, Sugik membantu Dela Atmojo dalam proses mengerikan menjadi pewaris Trah Angkara. Sugik kemudian mengantarkan Dela Atmojo menemukan tengkorak kepala Intan Kuncoro dan mengantar Dela Atmojo bertemu Mayang. Kemudian, Sugik dibebaskan dari kewajibannya sebagai abdi keluarga Atmojo oleh Dela Atmojo. Dari tokoh Sugik dan segala peristiwa yang melibatkannya, kita jadi bisa sedikit mengerti bagaimana cara dan proses seorang Kudro menghabisi sebuah keluarga besar Trah Pitu dan keterkaitan mereka dengan Kudro dan keluarga besar Trah Pitu yang lainnya. 2. Dela Atmojo. Seusai melewati penderitaan yang panjang akibat santet Sewu Dino, Dela Atmojo kembali harus mengalami siksaan yang mengerikan saat ia dipaksa oleh Mbah Tamim dan Mayang, pembantu Mbah Tamim, agar Dela mau menjadi penerus Trah Angkara menggantikan Karsa Atmojo yang telah meninggal. Saat itulah Iblis Bokolono datang dan menewaskan Mbah Tamim. Dela Atmojo bersama Mayang berhasil melarikan diri. Di perjalanan, Mayang membantu Dela mencoba ilmu menembus ruak, ilmu khas Trah Angkara, sehingga Dela bisa melihat kilasan masa depannya. Mayang dan Dela kemudian menembus hutan dan menemukan buku Trah Pitulakon karya Raden Palihwardan Tatu di bekas kediaman Codro. Mayang meyakinkan Dela untuk menerima takdirnya sebagai pewaris Trah Angkara sekaligus sebagai satu-satunya Kudro yang lahir dari salah satu Trah Pitu. Setelah membulatkan tekad untuk menjadi pewaris Trah Angkara, Dela Atmojo melakukan ritual yang sangat mengerikan dengan memakan daging sisa dari para pemimpin keluarga besar yang mengabdi pada Trah Angkara. Sah menjadi pewaris Trah Angkara, kemudian Dela bersama Mayang pergi menemui Rinjani dengan membawa tengkorak kepala Sang Ranum, Intan Kuncoro. Di perjalanan, mereka sempat singgah di Padusan Pitu dan bertemu Ara, anak kecil yang menjadi kuncen di sana. Apakah tengkorak kepala Sang Ranum akan dijadikan penangkal Rogot Nyowo oleh Dela Atmojo? Bagaimana menurut para sobat semua? Tulis di kolom komentar ya. Siapakah Mayang dan Rinjani? Inilah ceritanya. Riwayat Rinjani. Rinjani dulunya adalah seorang manusia biasa, lahir dari darah keluarga Gayatri, keturunan kasta raja yang begitu disegani kekuatan kebatinannya. Ia adalah saudara kembar Pastika Gayatri. Dalam cerita berjudul Tambahan Gayatri, Pastika Gayatri dikenal dengan nama Rukma Sweta Gayatri, sementara Rinjani bernama Rukmini Priya Gayatri. Rinjani bertubuh tinggi lebih dari 2 meter dengan rambut panjang dan kedua tangan menjuntai menyentuh lantai. Setelah menjadi abdi Sang Maharatu, Pastika tampaknya memperlakukan saudara kembarnya seperti hewan peliharaan dengan memberi makan gulungan rambut milik orang-orang yang akan menjadi korban santet Sanggar Tamah, santet mengerikan milik keluarga Gayatri. Lepas dari cengkraman Pastika Gayatri, Rinjani ingin menjadi putih alias bertobat. Namun, untuk menjadi putih, ia harus menjadi paling hitam. Rinjani menjadi manusia terkuat dan menjadi bala bencana kemanapun dia pergi. Rinjani membuat banyak manusia kalap. Mereka pun saling berebut, menawarkan mahar semegah mungkin untuk menarik hatinya. Termasuk Tuan Codro dari Trah Boloyudo yang begitu mendamba ingin mendapatkan Rinjani menjadi salah satu dari ingon-ingonnya. Kesempatan itu datang saat Rinjani hampir saja mengalahkan Trah Pitu. Codro menangkap Rinjani. Codro menghalangi Rinjani yang ingin menebus dosa. Codro ingin Rinjani tetap hitam dengan mengirim makanan berupa anak-anak perempuan. Rinjani dengan rasa sayang akan mengelus, mencabuti rambut anak-anak itu hingga mereka tewas. Namun, suatu saat seorang anak lelaki berambut panjang terbawa dalam rombongan anak-anak perempuan yang diculik Codro.
Anak kecil itu bernama Agus. Rinjani meminumkan darahnya pada Agus kecil dan secara tak langsung menjadikan Agus anak angkatnya, sehingga Agus selamat dari kekejaman Codro. Rinjani juga mengangkat Mayang, teman Agus, menjadi anak angkatnya. Mayang kecil kemudian mewarisi salah satu ilmu yang diajarkan langsung oleh Codro dengan imbalan kesucian tubuhnya. Rinjani kemudian mengurung diri di sebuah puncak gunung. Codro tetap memasok makanan untuk Rinjani dengan dibantu oleh 7 kuncen padusan pituh. Suatu hari, ke-7 kuncen tak mau lagi menyediakan makanan untuk Rinjani. Rinjani murka dan meminta anak pertama ke-7 kuncen itu menjadi makanannya. Mira Ananta menjadi satu-satunya anak kuncen yang selamat dari Rinjani, meski dengan ganti nyawa bapaknya. Tampaknya Rinjani tahu kelahiran Mira adalah pertanda dari Rogot Nyowo. Sementara Codro yang mempunyai kebiasaan meniduri para janda dari orang-orang yang terlibat dengannya menghamili ibu dari Mira. Ibu Mira kemudian melahirkan seorang anak bernama Lindu. Lindu menjadi titisan Benggolo yang akan digunakan Codro sebagai penangkal Rogot Nyowo. Di kemudian hari, Rinjani membantai Codro dan sebagian keluarga besarnya dalam peristiwa Jagi Laweh. Namun Codro dengan ilmu Ngerogo Sukmonya tidaklah benar-benar mati. Dengan terjadinya peristiwa Janur Ireng, Rinjani kembali yakin Trah Pitu bisa dikalahkan. Anak-anak angkat Rinjani, Agus, Mayang, dan Mira telah ditakdirkan menjadi para Kudro. Lewat mereka, Rinjani akan kembali berusaha memusnahkan Trah Pitu dan lepas dari cengkraman Sang Maharatu. 3. Mayang Datu Anantari. Setelah dewasa, Mayang kemudian diselamatkan oleh Mbah Tamim, lalu menjadi pembantu Mbah Tamim. Ia juga bersahabat dengan Bayu Saseno. Sebagai anak angkat Rinjani, Mayang telah belasan kali mendaki gunung tempat Rinjani dikurung, dan telah berkali-kali dibunuh oleh orang-orang yang tahu rahasia ilmu Kolojiwo yang dimilikinya. Ilmu yang membuat Mayang bisa hidup kembali. 1 tahun setelah Mayang mengantar Dela Atmojo menemui Rinjani, di pendakian yang ke-16, Mayang mengantar Mira Ananta dewasa menemui Rinjani bersama 3 pendaki yang akan kembali membunuh Mayang dalam pendakian tersebut. 4. Agus. Seusai meminum darah Rinjani, Agus kecil dipersiapkan untuk menjadi pengganti Mbah Ratno, abdi dari Codro. Namun, entah bagaimana ceritanya, Agus kemudian menjadi murid dari Mbah Jambrong yang sudah berusia lebih dari 100 tahun di sebuah pesantren. Di sana, Agus bersahabat dengan Ruslan. Agus tumbuh menjadi pemuda yang ganteng, bertubuh tinggi besar dengan rambut panjang dikucir, dan memiliki ilmu kebatinan yang lumayan. Suatu hari, Agus berusaha menolong seorang gadis berusia 16 tahun yang sudah ditandai oleh Trah Boloyudo. Namun, kemudian gadis itu bunuh diri. Karena peristiwa itu, Agus dan Ruslan diminta pergi meninggalkan pesantren oleh Mbah Jambrong. Atas permintaan Koco, sahabat mereka sewaktu di pesantren, Agus dan Ruslan kemudian pergi ke sebuah kampung terpencil untuk bekerja di proyek bendungan dan jembatan. Riwayat Chandramaya. Di masa lalu di kampung terpencil itu ada seorang janda titisan Gundik Colo bernama Chandramaya. Gundik Colo adalah perempuan penguasa ilmu hitam yang menjadi selir bagi tuannya, yang tak segan memenggal kepala orang. Namun, Chandramaya memiliki keistimewaan. Ia adalah Gundik Colo tanpa tuan, maka ia lebih kuat dari Gundik Colo manapun. Karena ia tak memiliki anak, ia menyiksa anak-anak kecil di kampungnya dengan wabah penyakit kembang bayang. Untuk menghentikan kekejamannya, penduduk kemudian meminta Lastri menjadi anak angkat Chandramaya. Namun, Chandramaya tak pernah berhenti menebar penyakit. Meski sudah berkali-kali dibunuh, ia tetap hidup kembali. Chandramaya kemudian dikalahkan oleh Anggodo dari Trah Anom. Anggodo menginginkan kepala Chandramaya sebagai penangkal Rogot Nyowo.
Namun, Lastri yang sudah terlanjur sayang pada Chandramaya mencegahnya. Dibuatlah perjanjian bahwa Chandramaya bisa tetap hidup sebagai Ranggon, asalkan tak seorang pun boleh melihat atau mengetahui keberadaan Chandramaya. Ranggon adalah penangkal yang gak boleh dilihat oleh siapapun, manusia tanpa kulit yang dipasung dengan sebatang kayu dan memuntahkan darah di seluruh lubang di tubuhnya. Ranggon tak akan mati sebelum diizinkan oleh pemiliknya. Ranggon Chandramaya kemudian disembunyikan di lemah layat dan Lastri menjadi Gundik Cholo yang menjaganya. Lemah layat adalah tanah tumbal yang sudah ditanami oleh ratusan kain kafan dari orang yang meninggal dengan cara tak layak selama puluhan tahun. Di rumah di atas tanah terkutuk itulah Agus dan Ruslan tinggal sementara selama mereka bekerja di proyek. Agus akhirnya melihat dan mengetahui keberadaan Chandramaya. Perjanjian antara Anggodo dan Lastri pun batal. Paduh, Gundik Cholo milik Anggodo, menebas kepala Chandramaya. Sementara Agus dan Ruslan dibolehkan pergi atas bantuan Lastri dan Mbah Purnomo. Dengan memperalat Agus dan Ruslan, kini Anggodo memiliki kepala Ranggon, penangkal Rogot Nyowo yang telah bertambah kuat dan sakti. Di perjalanan, Agus dan Ruslan berjumpa dengan Mira Ananta untuk kedua kalinya. 5. Mira Ananta. Mira Ananta kini telah dewasa, menjadi jurnalis yang cantik dan tomboy. Ia mampu memprediksi masa depan dengan tepat, sehingga detail kisah hidupnya pun belum jelas apakah sudah terjadi atau belum. Mira tertarik menyelidiki peristiwa Janur Ireng, juga sempat mewawancarai seorang terpidana mati korban santet Sanggar Tamah yang dilakukan keluarga Gayatri. Melihat cucunya memiliki ketertarikan pada Trah Pitu, nenek Mira membuat Mira lupa ingatan. Setelah meninggal pun, sang nenek dengan ilmu Ngerogo Sukmonya terus berusaha melindungi Mira. Namun, rentetan peristiwa seusai Mira melihat jasad tanpa kepala dari Sabdo Kuncoro dan tahu bahwa Lindu adiknya sedang diincar oleh Codro, membuat Mira semakin penasaran akan jati dirinya dan semakin menguatkan tekad Mira untuk menyelamatkan Lindu adiknya dari kekejaman Codro. Seusai bersama Riko, rekannya sesama jurnalis, menyembunyikan Lindu di sebuah omah ruwet, rumah tenung, tempat korban santet diobati, Mira kembali ke Padusan Pituh. Di perjalanan, Mira bertemu untuk pertama kalinya dengan Agus dan Ruslan yang hendak menuju Lemah Layat. Di Jerok Andeng, kampung halaman Mira, ingatan Mira dibuka kembali oleh anak kecil bernama Ara yang menjadi kuncen Padusan Pituh. Kemudian, bersama Mayang dan 3 pendaki lainnya, Mira mendaki gunung tempat Rinjani dikurung. Setelah mengalami 2 kali kematian di tangan Mayang dan Rinjani, Mira berhasil mendapat berkah sekaligus kutukan dari Rinjani. Ilmu Kolojiwo dibangkitkan kembali dalam diri Mira, sebuah ilmu yang membuatnya tidak akan pernah mati, kecuali setelah melewati 7 kali kematian. Mira telah memutus ikatan antara Rinjani dan Codro. Kini, bukan hanya Codro yang menginginkan apa yang ada dalam diri Mira untuk dijadikan penangkal Rogot Nyowo, tapi juga Anggodo. Di tengah kepungan para Gundik Cholo milik Anggodo, Mayang kembali membunuh Mira. Mira kemudian ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi pingsan bersama jasad Mayang dan 3 pendaki lainnya. Ketika siuman, Mira menabrakkan dirinya ke sebuah bus yang ditumpangi oleh Agus dan Ruslan hingga tewas. Namun, lagi-lagi Mira bangkit dari kematian. Agus memanggil Mira, "Ibu!" Dan Mira mengatakan pada Agus, Rogot Nyowo baru saja dilepaskan. Mira ditakdirkan menjadi Kudro yang akan menghabisi riwayat keluarga Codro dan Anggodo. 1000 nyawa takkan cukup untuk melawan Codro dan Anggodo. Mampukah Mira seorang diri melawan mereka? Apakah Agus akan bersama Mira menjadi Kudro bagi kedua songkor itu? Bagaimana dengan Mayang? Apakah dengan ilmu Kolojiwonya, Mayang akan bangkit kembali dari kematian? Dalam salah satu postingan di Twitter, Simple Man mengatakan Agus, Ruslan, Mira, dan Bayu Saseno akan saling bertemu dalam kisah baru berjudul Songkor. 6. Bayu Saseno.
Setelah kematian Dayu adiknya yang menjadi tumbal proyek Monokolo Kuncoro, Monokolo kemudian menitipkan Bayu kecil di sebuah rumah yatim milik keluarga Wongso. Wongso adalah nama salah satu dari 19 keluarga besar di bawah kepemimpinan keluarga Atmojo. Saat upacara pengesahan Karsa Atmojo menjadi pewaris Trah Angkara, pimpinan keluarga Wongso tak menghadiri acara tersebut. Hal ini berakibat suami istri Wongso dipenggal kepalanya oleh Karsa Atmojo. Karsa mengatakan pada anak dan mantu Wongso bahwa mereka akan terlibat lagi dalam pertikaian melawan para Kudro. Tampaknya hal ini membuat keluarga Wongso berbelot pada keluarga Kuncoro dengan menyediakan tempat untuk melatih para calon abdi keluarga Kuncoro. Di padepokan milik Wongso, Bayu kecil berteman dengan Erna. Erna ini yang setelah dewasa membantu Sabdo Kuncoro menanam santet Sewu Dino pada tubuh Dela Atmojo. Beranjak dewasa, Bayu Saseno mengabdi pada Arjo Kuncoro sebagai penerawang mimpi. Namun, saat menerawang mimpi Sugik, Bayu membohongi Arjo Kuncoro sehingga Arjo tak tahu bahwa Sugik akan menjadi Kudro bagi Trah Bolosedo. Dalam peristiwa Janur Ireng, Bayu berada dalam sekapan Arjo. Kemudian, ia melarikan diri bersama Lina, sesama abdi keluarga Kuncoro. Pasca peristiwa Sewu Dino, Bayu memberi petunjuk pada Sugik cara agar Sri menjadi Canguk Sono baru dan tuan dari Bokolono. Di depan Mayang, sahabatnya yang saat itu menjadi seorang penjaga toko, Bayu mengungkapkan harapannya pada Sri sebagai orang yang akan berperan penting dalam Rogot Nyowo. Setelah menyelidiki apa yang ada di dalam kosan Mira Ananta, Bayu kembali ke padepokan Wongso yang sudah terbengkalai dan bertemu dengan Sri, sang Canguk Sono baru. Di depan Bayu, Sri mengatakan Rogot Nyowo wes dimulai. Dalam jurnal milik Mira Ananta tertulis pesan, Bayu Saseno adalah pintu dan Intan Kuncoro adalah kuncinya. Di sisi lain, Sobo dari Trahrayi terus mengincar nyawa Bayu karena Bayu adalah Kudro bagi Sobo. Sobo juga akan menghadapi pemberontakan yang akan dilakukan oleh dua Anggeng atau abdinya. Pardi, salah satu Anggeng Sobo, telah kehilangan anak dan istrinya akibat melanggar perintah Sobo. Sementara adik ipar Pardi, Arman, yang setelah perusahaannya bangkrut, mengikat perjanjian darah dengan Sobo dan menjadi abdi Sobo. Arman bersiap melawan Sobo demi menyelamatkan jabang bayi yang sedang dikandung istrinya yang akan ditumbalkan oleh Sobo. 7. Kandidat Kudro ke-7. Siapa yang akan menjadi Kudro ke-7? Pardi, Arman, Lina, Erna, Ruslan, Riko, atau masih ada tokoh yang belum muncul? Bagaimana menurut pendapat sobat semua? Tulis di kolom komentar ya. Kini Rogot Nyowo telah lepas dari tubuh Mr. X dari Trahgati. Para Kudro akan terikat satu sama lain seumpama jerat dalam dahan kembang Wijaya Kusuma. Sementara Trahpitu, Anggodo, Chodro, Sobo, Gayatri, dan Mr. X dari Trahgati sedang bersaing memusnahkan satu sama lain, termasuk Trah yang menjadi sekutu mereka, demi meraih gelar Auratu, satu-satunya abdi sang ratu. Auratu adalah ilmu yang berusia ratusan ribu tahun, berwujud orang tua, mampu memakan kuntilanak, pocong, dan sebangsa setan biasa. Para Trahpitu sedang mendaki menuju puncak dan mencapai klimak dalam kisah Songkor dan Rogot Nyowo. Semua cerita dalam novel yang telah terbit berkisah tentang ilmu hitam. Di novel terbaru ini akan muncul tokoh pemilik ilmu putih. Demikian riwayat para Kudro melawan Trahpitu. Semoga bermanfaat dan terhibur. Terima kasih sudah menonton. Dari Kota Bandung, Sobat Nubaheula undur diri. Bye-bye.